Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin podcast yang kedua. Udah lama Book of Nena nggak podcast nih. Dan pastinya podcast kali ini memang dadakan banget. Dan ditemani oleh Jurnal Intan Indigo. Ya, halo. Dan juga kita nih punya narasumber yang mungkin hebat banget, Mbak. Dan mempunyai banyak cerita. Ada apa sih di sini gitu. Dan memang untuk malam hari ini kita ditemani dengan hujan yang begitu syahdunya, yang membuat hati ingin lebih mempelajari apa sih yang ada di dalam sini dan sejarah apa dan manfaatnya apa. Nah, Paktilas kali ini kita podcast, Mbak. Iya. Dan di sebelah saya narasumber yang paling hebat, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri. Saya Dwijo Sumarto nama saya. Saya sebagai pelaku adat Tumpandolo, yang mana 1 tahun diadakan upacara pembukaan suku Pandolo. Maka saya berterima kasih kepada Intan, Pak. Nena. Terima kasih pada Mbak Intan dan Nena. Nena, Pak. Nena. Nena. Nggih. Ini saya berterima kasih dengan Mbak berdua yang malam ini beliau datang ke rumah saya atau Mata Tradisi, yang mungkin beliau ini akan bertanya pada saya. Mungkin saya bisa menjawab apa adanya, tapi mungkin bisa saja menjadi hal yang tidak tahu apa arti suku Pandolo. Tapi saya yakin beliau ini nanti bisa mengupas, bisa memahami adat suku Pandolo yang terletak di Kaluran Gesekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Maka dari itu saya sebagai pelaku adat yang dimana saya melestarikan adat ini dari hasil kakek moyang kita yang sudah meninggal di Balai Padakukan. Ya, saya sebagai generasi penerus, saya sebenarnya generasi yang ke-6 dari mbah yang pertama. Itulah perkenalan saya malam ini. Mudah-mudahan dari kedatangan mbak-mbak dan pak-pak malam ini menjadikan hal yang terbaik di hari yang akan datang. Semoga apa yang dikehendaki beliau-beliau ini dapat tercapai dan dapat terlaksana dengan hal yang mulus, tidak ada hal-hal yang menjadi pantangannya. Mbak Nana? Iya. Jadi memang generasi muda sekarang, apalagi millennials, mungkin generasi anak-anak zaman sekarang belum begitu mengetahui apa yang ada sejarah di sini, Mbak. Jadi saya ingin lebih mengupas apa sih yang ada di sini gitu. Mungkin Bapak bisa menceritakan nih, Pak, asal muasal dari Suku Kiai Panjolo ini tuh seperti apa? Ya, terima kasih. Asal mulanya itu kakek saya yang bernama Kyai Wonomso kalian punya anak lelaki, lebih kurangnya berumur 10 tahun. Beliau suka bermain dengan teman-teman dan dia itu merasa agama Islam. Dia juga singgah di perkapan Indonesia. Setelah itu dia merasa lapar, pulang dari main. Nah, orang tuanya baru menanak nasi, dia itu mengambil di tempatnya. Maka orang tuanya itu marah.
lantas mengambil entong yang untuk anas itu untuk ditempelkan di kepalanya. Maka dari itu Kiai Sailek akhirnya takut, tidak pamit, terus pergi ke arah selatan. Setelah beberapa hari, beberapa bulan tidak ada pulang, Kiai Wonoso gelisah, lantas dipertanyakan orang pintar. Dengan orang pintar itu mengatakan, kalau kamu akan mencari anak ini, itu carilah di laut Samudra Mesir. Dengan itu nanti ada 3 syarat. Pertama, harus berpuasa. Keduanya harus membawa jala. Ketiganya membawa nasi 1 kepel. Setelah itu nanti lemparkan ke dalam laut. Nah, setelah itu Kiai Wonoso berjalan ke arah laut. Di tepi laut itu ada istilahnya telapak kaki. Dia bertanya orang ketiga yang baru, dia itu bersemedi atau istilahnya meninggalkan tugasnya. Tapi ditanya belum beri jawaban. Setelah dia itu buka semedinya, baru bilang, "Oh sana, kalau kamu akan cari anakmu, mungkin 3 syarat 3 itu tadi sudah dilaksanakan. Nanti jangan ada muncul apa di dalam laut, itulah nanti ditutup dengan jala." Maka dari itu Kiai Wonoso juga mengerjakan apa perintah itu. Setelah itu muncul, nah dengan cepat dia melemparkan jala, kena, yaitu ternyata Kiai Sailek. Setelah itu dia bilang, karena dia itu sudah menjadi abdi dari Ratu Bidu, maka saya mengambil permainan saya dulu. Setelah itu diambil. Setelah itu ada istilahnya sayembara. Barang siapa yang bisa membuka benda ini, yaitulah yang ketempatan di sampai anak cucunya. Dengan perkataan ini diadakan pembukaan 1 tahun sekali dengan upacara selamatan, yang mana nanti harinya hari malam Kliwon. Tapi kalau bulan Jawa itu mongso labuh kapat. Tapi kalau rata-rata bulan maksudnya itu bulan Oktober. Maka setelah itu ada tradisi Panggolo yang sudah lama terletak di sini, yaitu diadakan pembukaan upacara suku, sehingga 1 tahun diadakan upacara itu banyak orang yang datang atau tamu dari manapun, pejabat dari manapun. Saya sebagai pelaku adat, mudah-mudahan ada tradisi ini tidak punah. Saya hanya melestarikan dari kakek saya dulu. Maka dari itu ada tradisi ini mungkin sudah tersebar luas di seluruh tanah air. Maka saya mengucapkan terima kasih siapapun yang peduli adanya ada tradisi ini, mudah-mudahan akan mendapat anugerah dari Tuhan, akan mendapat anugerah dari yang baik. Dengan harapan saya, semua yang peduli dan taat patuh, insya Allah diberi kelancaran apa yang dikehendaki semua. Begitulah benar.
informasi dulu nanti bisa ditambah lagi. Ya, jadi banyak ya Mbak cerita-ceritanya dari awal sampai akhir gitu kan. Dan kalau Mbak Intan sendiri tahu nggak sih mulai peradabannya kapan atau gimana? Kalau menurut Mbak Intan? Sebelum saya tanya nih. Kalau aku sih kayak yang tua ya Mbak. Terus tadi kan sebelum kita wawancara dengan Bapak kan kita minta izin dulu ke dalam, karena seperti yang penonton Book of Nena lihat, itu di belakang kita itu ada pintu, kita masuk ke situ, leres ya Pak, di dalam tempat di mana cupu Kiai Panjolo itu disimpan ya Pak. Dan memang dikeluarkan itu apabila ada upacara ataupun ada tradisi tertentu gitu. Nah, saat minta izin di situ, memang yang terlintas itu ada sosok laki-laki non sewu nggih Pak, nika kula badhe nerangkan ingkang terlihat di dalam. Itu ada laki-laki, apakah mungkin ini uyut dari Bapak atau bukan, tapi ada laki-laki yang dengan badan kurus, nggak begitu tinggi, udah tua, tapi ada jenggotnya, terus dengan pakaian sederhana. Itu yang tadi di dalam. Dan memang beliaunya sepuh belakang. Itu saya nggak tahu siapa beliaunya, tapi itu yang nampak saat di dalam. Itu Mbak Nana. Kalau Mbak Nana sendiri mungkin gimana ya Mbak? Kalau aku ngelihat itu mungkin yang aku rasain mungkin sama Mbak. Tapi yang aku lihat juga bahwa memang mungkin tadi aku terlalu dalam kali ya Mbak ya, atau gimana? Posisi itu aku tidak berada di sini. Iya, tadi waktu mau masuk ya Mbak, belum di dalam. Dan belum ada, rumah ini belum ada. Dan aku melihat, nuwun sewu Pak, saya ngelihat ada kayak tiga batu. Itu yang saya lihat. Tapi entah di dalam ada apa enggak, aku kurang tahu. Cuman ada 3 yang aku lihat Mbak. Lalu dengan adanya kehidupan yang dimana dulu itu ya mungkin lebih kayak apa ya yang aku bilang, susah Mbak aku ngejelasinnya. Jadi memang kalau bicara untuk energi dan residual energinya memang kenceng banget Mbak. Iya gitu. Kenceng banget tadi. Dan Mbak Nana sempat ini kan kayak gitu kan. Ini juga masih kayak Mbak. muter gitu ya. Dan banyak lah cerita gitu. Itu Mbak. Kita balik lagi ya Mbak ke pertanyaan belum sessionnya Mbak. Kalau ini Mbak Nana mungkin aku boleh nanya ke Bapak. Pak non sewu Pak, mungkin banyak penonton yang belum tahu sebenarnya cupu Kiai Panjolo itu bentuknya seperti apa, ataukah buku atau hanya lembaran, mungkin saged dipun jelaskan Pak. Terima kasih. Bentuk cupu Panjolo itu kan dalam peti itu di dekat gua. Yang sebelah itu untuk Semar Kinandu, yang sebelah Palang Kinantang dan Kentung. Maka beliau itu mendapat amanah Semar Kinandu dan Palang Kinantang itu adalah permainannya yang dikatakan jadi bentuk batu tadi. Betul, itu ada 3 yang namanya Semar Kinandu, Palang Kinantang, dan itu cukup ketiga-tiganya itu yang setiap tahun diadakan acara pembukaan itu begitu. Maka dari itu setelah itu cukup 3 itu kalau waktu pembukaan itu nanti dilihat banyak orang, tapi tahun 2020, 21 hingga 22 kemarin
itu tidak ada upacara penggebekan terkait melintir. Sebelum pandemi itu di ruangan ini siapapun yang akan ikut melintir atau gebek itu disilahkan. Tapi dalam 3 tahun berturut-turut karena pandemi saya tidak mengizinkan siapapun memegang tubuh itu. Kenapa? Karena kalau orang yang tidak suka mungkin itu bisa digoyang-goyangkan atau dikocok-kocok. Maka saya dalam 3 tahun dulu itu tidak diadakan penggebekan. Setelah itu adat tradisi cukup itu kalau sudah selesai dari kain putih hingga sampai petinya, lantas dibuka. Tutupnya bukan pakai SL tapi selorokan. Maka nantinya kalau setelah selesai cukup dikembalikan di tempat peti, tutup itu bisa masuk lagi karena dalamnya masih ada benda atau kemenyan yang belum tersingkirkan. Karena apa? Cupu dalam peti itu ibaratnya rumah, itu kan ada segor. Segornya supaya tidak condong. Tapi cupu dalam peti, penyekornya itu adalah kemenyan dan kembang supaya tidak condong. Tapi tahun-tahun sebelum kemarin, tahun 2022, setelah disekur kemenyan dan kembang selalu berubah condong. Ada yang condong ke utara, ada yang condong ke selatan, dan sebagainya. Tapi tahun kemarin, pembukaan tahun kemarin 2022 kemarin itu, alhamdulillah semua cupu 3 cupu semakin ngambil Palangku Nantang itu semuanya tegak lurus, tidak ada perubahan. Insya Allah dengan keadaan begitu, mudah-mudahan hari yang akan datang, tahun yang akan ini, semua masyarakat dimanapun yang ada tinggal di dunia ini dengan keadaan sehat, tidak ada hal-hal, tidak ada urusan yang menimpa pada keluarga masyarakat yang diletak di Nusantara. Karena apa? Sebelum tahun 2022, apa yang terjadi dalam peti atau dalam meri itu menunjukkan hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh tahun 2021 kan posisi peti itu seharusnya tidak lurus begini, tapi isinya serong ke arah sini. Karena apa? Mungkin ya kehendak Tuhan lah, itu Jawa Timur kami musibah. Maka dari itu apa tanda dalam peti, apa dalam diri itu menunjukkan tanda-tanda setelah bukaan ada suatu apa. Saya sebagai pelaksana dan telah hanya bukan PR, berarti tanda sebelah utara atau timur atau barat itu keadaannya begini. Ya karena apa? Itu ada tradisi dulu begitu. Mudah-mudahan dengan ketegaan tubuh kita kemarin itu menjadikan pula semua orang dalam dunia ini, khususnya di Indonesia, dalam keadaan sehat, tidak ada hal-hal yang menjadikan buruk, tidak menjadikan hal yang tidak baik gitu. Maka dari itu mudah-mudahan apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Tuhan, kita semua harus memahami, harus menerima. Karena apa? Keadaan ini tidak sempurna, tidak langgeng, selalu berubah. Karena apa? Yaitu dikatakan ada siang, adalah malam.
ada istilahnya senang, ada susah. Itu kewajiban saya menerima keadaan begitu. Maka dari itu saya minta kepada seluruh keluarga dimanapun, harapan saya dengan ketegaan tiga cupu tadi di tahun yang datang, mudah-mudahan semua keluarga dari manapun yang dalam dunia ini dengan keadaan yang sempurna baik, tidak ada hal-hal yang menimpa keburukan di kelak kemudian hari. Itulah yang saya sampaikan, nanti bisa ditabung lagi. Paling gitu kali ya Mbak ya. Nah, tapi Mbak aku mau nanya nih satu aja. Waktu Pilpres kemarin ada yang kesini nggak Mbak? Atau siapa orang-orang penting yang datang ke sini? Ya istilahnya Pilpres itu kan ya nggak ada yang istilahnya melewati siapapun yang tapi dalam waktu pembukaan cupu itu sebenarnya ada tanda dalam gambar pelayanan dia muncul istilahnya gambar pelayanan, muncul gambar Petruk. Setelah muncul gambar Petruk di luar rumah saya itu sudah mengatakan oh ini yang jadi Pak Jokowi begitu. Tapi entah itu siapa saya kurang tahu. Dalam Pilpres kemarin nyatanya Pak Jokowi jadi presiden. Tapi setelah akan menjago lagi di Mori atau kain putih itu muncul lagi gambar pelayanan tambah Semar, Gareng juga putih. Istilahnya Pak Jokowi pendukungnya Petruk tadi kan ayahnya Semar, Gareng kakaknya, pendukungnya lebih kuat. Jadi kedua kalinya Pak Jokowi pendukungnya lebih kuat dari yang kedua. Itulah gambaran dalam kain putih yang menjadikan dalam posisi dalam keadaan positif. Tapi zaman dahulu sebelum pandemi juga ada tanda yaitu yang presidennya Bu Megawati. Kan Bu Megawati tambahnya kepala hewan, itu ada muncul di kain putih ada kepala hewan, tanduknya patah. Setelah itu 1 bulan kemudian itu Bu Mega lerek jadi presiden. Itu gambaran-gambaran dalam kain putih atau mori putih itu telah dibuka, habisnya ada kejadian. Berarti sebenarnya kalau kita lihat itu sebenarnya kain itu bisa sambung menyambung ya, dalam arti kata ada satu cerita menjadi cerita lain itu sambung menyambung gitu ya Mbak. Keren Mbak. Iya. Sebenarnya penasaran Mbak, maksudnya dalamnya itu apakah tulisan ataukah gambaran gitu? Dalamnya itu tulisan atau gambaran Pak dalam ya, cupunya? Kalau di kain putih itu tidak berupa tulisan botolot, bulas, istilahnya pensil. Kan kain putih itu memang ada suatu kain. Nah, saya dengan telah kami tidak harus cermat menyangkapi. Kalau meragukan, umpamanya ada tulisan atau barang yang meragukan, itu ada penguat di belakang saya atau pengunjung di belakang. Itu menunjukkan bahwa saya menyetujui kalau itu begitu. Tapi kalau tidak meragukan langsung dimenggo di utara ada ini, di barat ada ini. Begitu. Tapi kalau meragukan ada pendukung penguat di belakang. Itu dalam kain putih atau putih itu ada gambarnya apa, ada bendanya apa. Walaupun pasir itu kecil, kalau dipegang itu bisa langsung ini ada pasir bicara. Kalau itu ya ada benang kecil, ini ada benang di sini.
Jadi istilahnya kalau di kain putih itu tidak berupa tulisan poin atau pensil dan kelas tidak. Jadi suatu kain putih jadi ada suatu yang kok itu harus sangat Iya, seperti clue atau simbol mungkin ya Mbak Nana. Jadi banyak tanda. Iya. Jadi luar biasa sekali nih Mbak narasumber kita. Iya. Udah insight-insight yang masuk nih. Ya mungkin makasih banyak nih Pak udah mau berbagi cerita dengan kami dan juga masyarakat Indonesia yang menonton Book of Nena dengan bersama Jurnal Intan Indigo. Senantiasa budaya kita tetap terawat Pak dan terus menerus tanpa adanya perselisihan dengan siapapun. Ya, terima kasih. Kenapa saya mengakui sebagai pelaku adat? Ya, itu tahun berapa saya diperkenalkan dari Guru Jakarta, tahun berapa itu dari Kabupaten Gunung Kidul, itu saya terima plakatnya itu yang sudah dipasang itu. Alhamdulillah semua itu dari pihak pemerintah memberi piagam pada saya mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya. Kenapa? Mungkin beliau-beliau ini merasa istilahnya adat yang terletak di kawasan kami betul-betul bermanfaat, betul-betul ada berguna, walaupun toh banyak orang yang belum terkagumkan, orang itu punya istilahnya ciri khas sendiri-sendiri. Istilahnya ibaratnya minta kepada orang tua, yang minta berapa kali tidak diberi, tapi walaupun belum minta sudah diberi. Itu gambaran dalam buku itu begitu. Kenapa? Orang tua itu tahu umpamanya punya anak 3, yang 2 itu selalu ngeyel, tapi yang 1 tidak ngeyel. Yang 1 tidak ngeyel itu walaupun belum minta sudah diberi, tapi yang ngeyel walaupun minta terus tidak diberi. Begitulah gambaran dalam nilai itu begitu. Terima kasih banyak Pak sudah mau berbagi sama kita. Ya Pak. Oke, mungkin selanjutnya kita bakal bincang-bincang lagi nih sama Mbak Intan. Pastinya apa sih yang kita rasain nih Mbak? Kemana-mana ditemani dengan hujan dan es teh manis. Kesininya aja perjuangan Mbak. Perjuangan iya. Kita baru pertama kali dan langsung, alhamdulillah langsung ketemu tempatnya. Dan memang perjalanannya itu bini-bini. Iya, rencananya sih mau belok Mbak ke taman wisata. Oh, kirain ke pantai Mbak. Salah. Iya, jadi Napak Tilas kali ini benar-benar buat aku tuh berkesan banget. Benar-benar kayak di hujan, jalanan penerangan agak kurang atau apa. Tapi memang buat aku tuh kayak dapat gitu loh vibe-nya, vibe. Apa nih yang Mbak rasain? Justru mau nanya dulu nih Mbak. Sebenarnya keinginan itu muncul sampai ini podcast siapa ya? Iya, makanya kan aku boleh dong nanya. Jadi kaki terarah buat ke tempat ini, ngajakin aku itu awalnya gimana? Kok bisa tertarik sama cupu yang ada di sini? Yang pastinya pengen belajar sih Mbak, pengen tahu karena di sisi lain balik lagi ke dasarnya aku kan banyak anak-anak zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang tuh nggak tahu sejarah, bukan hanya yang pernah kita buat video aja Mbak, itu kan ibarat kata memang udah banyak ya, Kota Gede apa itu udah banyak, tetapi hal budaya itu loh belum diangkat oleh kaum milenials dan kayak kita ini belum mengangkat. Dan ditambah lagi ini menambah aura kita Mbak Ci. Aduh bahasanya berat sekali.
Iya, karena apa namanya datang ke sini tuh kayak yang ini bener nih tempatnya kayak gitu kan, jalanannya, terus tambah lagi hujan petir kan, terus begitu nyampe sini tadi kayak yang bapaknya tadi bilang pintu ini terbuka di saat-saat tertentu, momen-momen tertentu dan ada hitungannya gitu kan, bakal orang Jawa kan. Berapa 35 hari ya? Iya, ada apa setiap suro ataupun kliwon itu ada hitungannya buat membuka dan ada ritualnya. Nah, ketika dibuka itu tadi kok pertama itu ininya loh Mbak, apa Anginnya kenceng loh Mbak? Getak. Kok angin sih? Apa Bukan sih? angin. Beng gitu loh. Energinya kencang dan itu sangat-sangat besar. Itu ketika pas dibuka pas banget gitu. Terus kayak ditunjukin belum ada rumah ini gitu. Belum ada rumah ini dan ini di bawah ini masih tanah gitu. Dan yang terlihat di dekat yang tadi itu kan dibungkus ya Mbak, dibungkus kain putih. Itu di dekat itu ada kayak yang tadi aku cerita ke Mbak Nana, ada sosok mungkin sama apa enggak sama Mbak Nana, sosok kakung laki-laki yang jenggotnya nggak terlalu panjang segini, tapi beliaunya kurus dengan ininya tuh sederhana dan Jawa banget mukanya. Kalau Mbak Nana tadi kan sempet kayak ada di perbatasan apa sih antara perbatasan kota sadar dan nggak sadar kan tadi kayak ditarik gitu. Jadi pas awal datang itu Mbak, aku udah penasaran namanya di sini. Ya namanya manusia kepo tuh wajar lah ya. Udah penasaran gitu, makanya tadi minta izin sama Mbak, aku mau lihat ke situ. Maksudnya, tapi itu rasanya itu di awal itu udah kayak ketarik gitu loh Mbak. Yeah. Nah, pas rame-rame udah pada duduk sini, lalu buka pintu. Itu awalnya itu udah sempoyongan Mbak. Iya. Udah begini kayak gitu. Ini apa sih? Aku tuh ngerasain yang Mbak Nana rasain tuh kayak ngerasa lindu tau nggak? Bukan gempa ya, tapi kayak orang vertigo. Nah, iya. Itu vibrasinya langsung ke Mbak Nana yang aku tahu. Dan pas jadi masih aku kayaknya masih bercanda deh. Masih bercanda atau masih ngapain ya kan Bapak tadi ngapain ya? Nah kan kayak makanya aku bilang kayak di perbatasan antara sadar dan nggak sadar, bukan perbatasan kota ya, tapi antara sadar sama nggak sadar. Soalnya Mbak Nana itu posisinya udah ada di dekat aku, pintu dibuka, kita mau izin masuk ke dalam dan itu Mbak Nana langsung tumbang kan kayak yang berat gitu loh. Mungkin nanti ada dokumenternya kali ya? Ada mungkin ya. Coba nanti dicek ada gambarnya nggak, karena nggak prepare. Kita mau izin dulu kan. Karena biasa pastinya di suatu tempat itu pasti kita minta izin dulu. Ya, unggah-ungguhnya sebagai orang Jawa nggak boleh dilewatin ya, Mbak. Kita kan tamu, tiba-tiba malam-malam gangguin si Mbah, iya kan, datang ke sini, terus tiba-tiba tanya jawab kayak gitu kan kurang sopan. Jadi unggah-ungguhnya memang nembung dulu. Dan yang aku lihat memang di sini itu pas nyoba ke belakang secara mereka yang mau, bukan aku. Iya, mereka yang mau. Makanya tadi kan barengan kayaknya. Itu posisi ini tanah. Iya. Dan memang ada ya di bukit kan ini. Tapi masih ada pohon-pohon banyak gitu. Dan jarak antara gubuk satu dengan gubuk lain itu jauh banget. Gitu, dan itu buat aku kayak nggak tahu itu mau kemana loh Mbak. Kayak orang bingung tapi berusaha untuk sadar. Jadi tapi ada yang nahan Mbak, nahan dalam arti kata ini harus lihat dulu loh gitu. Tapi entah karena ada yang bisikin siapa, nggak ngerti dah tadi siapa ya yang ini yang manggil Mbak Nana. Iya nggak tahu, pokoknya ada yang ngebisikin atau apa, kayak ada jalan tapi dia berusaha nahan untuk kayak tarik-narik gitu. Dan itu ya mungkin makanya sekarang ini nggak tahu nih muka saya juga agak masalahnya. Jadi setengah-setengah. Jadi posisinya gini Mbak, waktu mau masuk ke dalam itu tuh karena ada energi yang sangat besar itu, badan Mbak Nana tuh kayak kaget gitu loh, kayak yang buk gitu kan langsung. Iya kayak gitu. Orang buka pintu lagi badai gitu kan, beng gitu. Itu makanya si badan ini tuh nggak nahan. Nah dalamnya Mbak Nana itu ditarik keluar itu sama
satu sosok, dan sosok ini tuh pengen ngasih tahu ini tuh tempatnya dulunya bukan rumah kayak gini loh gitu. Sininya tanah, terus habis itu kayak di pegunungan perbukitan kayak gitu. Nah, Mbak Nana tuh tarik menarik. Mbak Nananya nggak ada keinginan untuk pengen tahu dulu nih, tapi mereka pengen ngasih tahu, jadi ada tarik menarik gitu. Nah di saat itu aku manggil Mbak Nana kayak yang jangan dilepas dulu Mbak, aku ngomong gitu kan, balik dulu Mbak Nana, balik dulu aku gitu. Jadi kayak narik gitu tadi. Jadi kayak ngerasa, tapi enak sih Mbak, apa salah kayak enak ya. Tapi maksudnya dalam arti kata ya perasaan itu benar-benar kayak blank gitu loh ya. Dan sampai saat ini juga kayak masih ada, masih setengah sekarang masih ingin menyampaikan, masih ingin aduh setengah saya. Ada setengah gitu. Tapi yang kayak yang apa ya, lepas atau enggak itu ada di Mbak Nana. Kalau kayak tadi tuh kan Mbak Nana nggak mau. Sebenarnya Mbak Nana nggak mau, tapi ditarik sama mereka, ditarik ke zaman itu. Sedangkan aku di sini manggil Mbak Nana, jadi kayak tarik menarik gitu. Itu proyek astral yang tidak saya inginkan Mbak. Proyek jadi bukan aku yang mau, dan itu berasa kayak ini gambarannya ya, berasa kayak naik roller coaster. Pas mau balik itu kayak zet gitu. Dan memang sebelum kesini pun udah ada beberapa keanehan Mbak. Dari yang match yang aura-aura, lalu AC mobil nyala sendiri, dikencengin, itu aku udah mulai berasa gitu. Dan ya apa yang terjadi di sini memang mana ya Mbak ngomong? Ini kok badan saya. Aduh. Ini dari soalnya tempat di belakang kita kan. Jadi kayak mengingatkan bahwa leluhur zaman dulu itu apapun bentuknya, kalau sekarang kita datang itu kan bentuknya cupu. Itu bukan dengan mudahnya beliaunya mendapatkan kan gitu. Dengan perjuangan, dengan mungkin ada prihatin tahu kan Mbak, kayak yang ya cara perjalanan spiritual tertentu untuk mendapatkan itu. Begitupun kita diingatkan untuk bisa mencapai tempat ini juga nggak segampang itu. Makanya tadi kita ada kejadian-kejadian itu tadi, dan sampai di sini pun masih di scanning ibarat itu. Kayaknya tadi saya di scanning sih, scanning secara dadakan. Gitu. Jadi memang untuk ini semua, maka dari itu Indonesia ini memiliki banyak ragam budaya, banyak macam tradisi yang dimana harus kita lestarikan. Karena terkadang apa ya Mbak? Terkadang juga orang itu kan percaya tidak percaya dengan hal ini. Tapi memang percaya atau tidak percaya balik lagi kepada diri kita masing-masing. Yang penting bagaimana kita sebagai generasi milenial, generasi yang zaman sekarang, dan juga generasi-generasi lainnya untuk bisa terus melestarikannya. Terus karena tidak ada Indonesia tanpa adanya budaya, tradisi, dan sejarah. Ini napak tilas paling ini ya, berbeda dan pastinya akan ada napak tilas berikutnya, dan selalu ditemenin Jurnal Intan Indigo. Iya, selalu. Jangan lupa buat kalian untuk subscribe channel YouTube-nya Book of Nena dan juga Jurnal Intan Indigo, karena pastinya akan ada kelanjutan berikutnya dari Ada Yang di Jogja ini. Buat kalian semuanya, see you in the next video. Bye-bye.